sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi wa syaitan wa rabbil bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana wa ya kana sayyid siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 4 masalah menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah sah dan bermanfaat. Itu diambil dari kitab Risalah Nuraniyah karangan Lurus Kumpul. Lurus Kumpul ini mengambil dari peninggalan Syekh Saman Al-Madani, yaitu sejarahnya. 4 masalah sah dan bermanfaat. Pertama, kemarin sudah dijelaskan. Pertama, at-tawassul. Yang kedua, al-istighasah. Istighasah. Dan yang ketiga, al-istisqa. Keempat, ini ketiga lah, keempat, al-wasilah. Empat masalah sah dan bermanfaat lah. Sah ini diterima, manfaat ini kan lawan diri kita, lawan kehidupan kita dari dunia sampai alam akhirat maksudnya lah. Jadi keempat, wasilah di Nur Nabi Muhammad SAW atau jalan wasilah kesimpulannya. Firman Allah, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmata wa yakhafuna adzaba inna adzaba rabbika kana mahjura Isra. Ini ayat artinya lah yang benar kayak ini. Ulaika mereka yang ada di dunia nih. Alladzina itu artinya mereka juga. Yad'un yang ingin menghampirkan diri. Jadi di dunia hampir Tuhan, karena di akhirat Tuhan hampir juga Tuhan. Itu maksud ulaika alladzina. Ini bahasa yang kita lihatlah. Ini orang ahli bahasa, aku belajar di Mansur ini 25 tahun di Mekah. Jadi mereka yang di dunia dekat lawan Tuhan, di akhirat juga dekat. Itu artian pun. Niyadun ini ada 3 arti. Niyadun nih. Yadun. Nah, niyadun ini ada 3 arti. Memang Al-Quran itu hadis Nabi ini kayak ini nah. Walil Quran, ini ujar Nabi. Walil Quran sab'atu butun. Nah. Walil Quran bagi Al-Quran sab'atu butun, 7 perut, 7 arti gitu. Nyamat perut maksudnya 7 arti. Sekurang-kurang kita harus tahu 3 arti kalau ingin Al-Quran ini menjadi manfaat dalam dirinya dari sekarang sampai kita kembali ke hadirat Tuhan. Aku ini hanya 3 arti aja jadi paham syukur. Nah 4 arti ini sini kada mengajari kan. Nah 3 arti kan kita sebagai umat ini banyak aja yang udah tahu ya. Nah ini ya kalau. Nah jadi arti pertama dari yad'un, berdakwah, mengajak, membawa orang kebaikan benar. Itu najar Nabi adal al khair kafa'ilihi. Orang yang mengajak kepada kebaikan sama lawan menggalinya. Pahalanya kada berkurang. Itu yang pertama arti yad'un. Yad'un, yang kedua artinya berdoa. Ini artinya yang kedua, yang terakhir, yang ketiga, yang keempat kalimat itu rahasia lah. Dan aku lillahi ta'ala aku puasa ada dilajari jual, jadi kan kamu menerangkan jangan ditagih-tagih kan dasarnya. Ini belum puasa bisa aku kada berpahala wah ya malah. 3 ini cukup aja dengan syukur. Nah, jadi arti yang 3 ya ini artinya takarabun. Nah, ini artinya ini
Ini artinya ketiga ya taqarrabun. Nah, artinya taqarrabun ini mereka-mereka yang ingin mendekatkan diri. Nah, atau ingin menghubungkan diri. Lawan siapa? Lawan Tuhan dan Nabi. Jangan lawan Tuhan aja. Kalau lawan Tuhan aja jadi Jabariyah. Cacat juga ya Pak. Kalau lawan Nabi aja, Nabi hamba kan Qadariyah. Jabariyah Qadariyah. Cacat juga. Jadi lawan Tuhan Nabi, nah ini ahli sunnah wal jamaah kelarnya. Ahli sunnah wal jamaah ini terbagi kepada dua, ahli sunnah pada syariat. Nah, ahli sunnah pada syariat ini Muhammadiyah makan mengaku dirinya ahli sunnah ya Allah. NU juga mengaku dirinya ahli sunnah juga. Syiah mengaku ahli sunnah juga ya Allah. Ini mana dikata ahli sunnah pada syariat. Ngali. Nah, yang kedua ahli sunnah pada hakikat. Ahli sunnah pada hakikat ya nama artikannya punya taqarrabun. Mereka-mereka yang ingin mendekatkan diri. Ini yang dari sekarang. Masa hidup nih. Nah, akan datang dekat dengan Tuhan, para dengan Tuhan. Nah, inilah artinya pun. Jadi mereka-mereka yang ingin mendekatkan diri. Itu ayat lanjutannya lah. Yabtagun, hendaklah mereka cari. Hendaklah mereka tuntut ila rabbihim kepada Tuhan mereka supaya dekatnya. Wasilah. Ini ujar Tuhan. Jadi menurut Tuhan jalan untuk mendekatkan diri satu-satunya jalan wasilah. Ini menurut Tuhan bukan pendapat lah. Bukan juga menurut filsuf. Kalau filsuf juga ahli pikir. Filsuf ini kan bahwa manusia terjadi di pada 4 unsur ya, atau 4 dasar. Tanah, air, api, angin kan. Tapi kalau Al-Quran bahwa manusia dari tanah, air aja. Jadi 2 macam api angin itu para filsuf mengatakan, orang ahli berpikir. Kenapa? Karena manusia ini membutuhkan panas, membutuhkan angin. Bujur kan belakang ada angin, mati manusia. Lalu dibuat jadi anasar 4 ujar Hubar. Tapi kalau menurut Al-Quran hanya 2 aja. Dari tanah lawan air, bukan air biasa. Air nani yang memancar dari sulbi nih. Dari Nabi Adam kepada Siti Hawa jadilah Qabil lawan Habil. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran bahwa manusia dari tanah dan air. Jadi yang benar. Nah, kalau menurut hakikat kejadian manusia pada hakikat daripada Nur Muhammad. Nah, ini menurut Nabi nih, bukan menurut pendapat. Kenapa Nabi katakan daripada Nur? Supaya diri kita ini ada hubungan Tuhan Nabi. Supaya kita di dalam kebaikan dari dunia sampai akhirat, supaya kita mendapat kemuliaan kan Nabi orang ya. Nah, ini yang dikatakan kejadian manusia pada hakikat. Karena di sini adalah, jadi di sini dikatakan mereka-mereka yang ingin mendekatkan diri lawan Tuhan lawan Nabi nih. Nah, arti yang keempat nih tepat satu ongkai lah. Mereka-mereka ingin menghubungkan diri lawan Tuhan lawan. Nah, apa? Ya takun hendaklah mereka cari ila rabbihim kepada Tuhan mereka al-wasilah. Wasilah. Nah, lihat di dalam hadis Nabi, nama kita baca antara ajan maqamat. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qanati sayyidana Muhammadanin. Siapa sebagai wasilah kita? Lihat di hadis. Wasilah kita menurut Nabi kita, jangan mau wasilah Allah lain. Nah, jadi kita dasarnya Quran hadis. Qurannya ini nah, hadisnya itu. Nah, jadi ayuhum akrabu. Ini ayuhum nih artinya siapa di antara mereka akrab. Akrab ini benar-benar dekat. Jadi kalau menurut ayat ini yang paling dekat yang akrab ialah orang yang berwasilah. Itu maksudnya ayat ini kan. Wayarjuna rahmatah, itulah mereka-mereka yang benar-benar mengharap rahmat Tuhan. Orang berwasilah memuji-muji rahmat Tuhan. Karena Nabi utus menjadi rahmat kan, kayak begitu untuk mendapatkan rahmat. Kalau kali kita berwasilah sama Nabi kan,
Nah, wa yakhafuna azabah, dan mereka itulah yang benar-benar takut dengan azab Tuhan. Maksud takut dengan azab ini takut jauh dari Tuhan dan Nabi. Bila orang ini jauh dari Tuhan dan ini azab menimpa dirinya kena nih lah. Nah, sambungannya inna azab rabbika mahdzura, sesungguhnya azab Tuhan engkau ditakutkan gitu. Al-Isra ayat 57. Nah, artinya lah, ini sudah pahamannya kayak itu. Mereka-mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan mereka, maka hendaklah mereka mencari wasilah agar diri mereka dekat dengan diri Tuhan. Bermula mereka yang berwasilah ialah mereka-mereka yang dekat dengan diri Tuhan, dan mereka yang berwasilah ialah mereka yang dalam rahmat Tuhan. Mereka yang berwasilah ialah mereka yang takut jauh dengan Tuhan. Maksud berwasilah di sini, berwasilah Nur Muhammad dengan fana dan istighraq pada Nur Muhammad. Jadi amal ini kada sulit, hanya fana aja lalu istighraq. Nah, karena kayak apa cara fana lalu istighraq lah, habis sudah. Kalimah yad'un ini mempunyai 3 arti, ini sekurang-kurangnya. Pertama, arti yad'un ialah mereka-mereka yang berdoa dan memohon kepada Allah. Menurut ulama salafiyah, menurut ulama yang dahulu nih lah, syarat berdoa ada 5. Nah, ini diambil dari waktu aku di Martapura lah lawan arwah Gus Mahujang. Waktu itu belajar ya Lucidin. Jadi sejak sini amun nyoba doa nangnya. Nah, pertama, aku tulis di sini. Alhamdulillah kan dia protes kan. Banyak orang menurut gitu lah. Nah, beliau mengambil di mana-mana kada tahu aku. Cuma waktu belajaran, aku tulis di sini. Nah, jadi cara berdoa satu, mulailah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. 2, membaca Alhamdulillahirabbil alamin. 3, mengucap selawat kepada Nabi dulu. Ini aturannya. 3, membaca doa yang diinginkan. 5, ditutup Nabi Muhammad. Nah, ditutup berselawat kepada Nabi Muhammad nih ketinggalannya. 5, ditutup dengan selawat kepada Nabi Muhammad dan disudahi dengan mengata Alhamdulillah. Ini jadi arwah berseman diterima oleh Tuhan amun kada di dunia sini di akhirat. Tidak ada pilihannya. Ini cara berdoa nih. Nah, kedua, arti yad'un. Kedua ialah mengajak dan berdakwah ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Yang dalam hadis Nabi man dalla ala khair kafa'ilih, ini hadis ini. Man dalla ala khairin kafa'ilih. Barang siapa mengajak berbuat kebaikan, pahalanya seperti memperbuatnya. Untungnya orang mengajak. Itulah yang dikatakan agama menurut Nabi lah. Supaya apa yuk? Supaya kebaikan terus berjalan, bertambah terus. Nah, itu maksud tujuan hadis Nabi lah. Ketiga, arti yad'un. Nah, ini yang ketiga, ya takarrub. Untuk kelihatan ya. Yaitu mereka-mereka yang menghampirkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Tafsir dari ayat tersebut ialah mereka-mereka yang berdoa dan yang berdakwah atau mengajak. Tafsir terakhir ialah mereka-mereka yang ingin menghampirkan diri kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah mencari kepada Tuhan mereka wasilah. Hendaklah cari aja tuh, kena kesapu, kena kau. Hendaklah cari kepada Tuhan mereka wasilah, perantara. Siapakah di antara mereka yang terlebih dekat diri
diri mereka kepada Tuhan, kepada Allah dan Rasulnya. Menurut ayat ini menurut ayatnya, ini bukan belajar oleh manusia secara khusus kayak ini. Nah, buat dalam kitab ini. Pak Yudi sampai 14.000. Menurut ayat ini hanya orang yang berwasilah, orang yang terdekat diri mereka kepada Allah dan Rasulnya. Menambilkan page gitu Pak. Di meja tuh. Kesalahannya untuk membicarakan tenang. Diberikan pulang ke percetakan kalau mencetak nih. Jadi menurut ayat lah satu-satunya jalan mendekatkan diri adalah jalan wasilah. Ya sudah. Nah, ini. Nah, sudah. Nah, satu aja. Ini satu nah. Ini arti wasilah. Nah kalau anda lihat ini dengarnya bukan kalau kita mempelajari supaya jangan tersalah. Pertama ilmu dulu. Ini bila ilmu itu salah kan jauh dari keberhasilan. Ini kan menurut dasar Al-Quran dan hadis nih. Bukan mendapat satu kan. Arti wasilah ialah bahwa jasmani dan rohani pada hakikat daripada Nur Muhammad. Jasmani rohani nih. Pada hakikat itu maksudnya menurut Nabi. Daripada Nur Muhammad. Jadi kalau pada hakikat kada boleh diri dikatakan dari itu, dari ini, dari itu, kada boleh. Diri, apakah itu dia jasmani atau rohani adalah daripada Nur Muhammad. Jadi jangan arwah dulu aja nang bati-bati. Kalau sudah ujar Nabi bahwa diri daripada Nur Muhammad, kita sebagai umat pertama harus mempercayainya, jangan sampai ragu. Ya ilmu ini bila ragu kamu longor kepala ada manfaatnya. Manfaat di dunia di akhir cerita. Yang kita harapkan kan manfaat dunia dan yang benarnya asal pas saja kan, pas syariatnya biar kada banyak kan, pas hakikat insya Allah nah anu aja istiqamah aja nih. Itu maksudnya lah. Jadi cara guru aja yang pertama harus kita mempercayainya. Yang kedua meyakininya. Kan kadang-kadang ngajar guru aja yakini bahwa diri Muhammad. Yang ketiga rasakan. Ini sudah zikir lawan selamat dari guru suku. Kenapa? Karena Nur ngaran Tuhan. Zikir Muhammad ngaran. Nah, ini sudah zikir lawan selamat nih. Kalau ditingkatkan bukan lagi zikir lawan selamat. Apa ada zikir lawan selamat. Nah kayak itu kan. Nah habis sudahlah. Atau jangan pulang nih. Membangsakan rohani dan rohani kepada Nur Muhammad. Ini orang baik membangsakan rohani dan ada lagi membangsakan itu ya kalau maksudnya bangsa Indonesia. Kalau tanah air Indonesia segalanya Indonesia ya kalau kan polisi kan orang Indonesia juga kan tentara Indonesia sama ya kita orang Indonesia ya kalau malah mereka tuh digaji oleh kita rakyat ya lah. Dari pajak-pajak ya Allah sama. Nah jadi di sini atau ini bahasa mu'alim syukur pakai bahasa orang baik atau membangsakan rohani dan jasmani kepada Nur Muhammad. Ini arti wasilah. Sebukuan ya gurajana bahwa diri Muhammad kan dari ujung kepala sampai ujung kaki jasmani rawan. Nah ini bahasa gurajana sebukuan. Bahasa mu'alim syukur membangsakan. Ada berubah aku dalam kitab tulis gitu juga. Bahasa sidin telah atau pelang menisbahkan ruhani dan jasmani kepada Nur Muhammad. Ya, ini diambil dari bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya allazi nasaba ilaih kanina. Ini kalau bahasa Arabnya allazi nasaba ilaih. Nah. Nasaba ilaihi. Ini kalau orang bisa belajar nahwu apa surat tahu itu artinya. Allah ini orang yang nasaba menasapakan dirinya apakah jadi jasmani rohani ilahi kepada Nur Muhammad. Arti nasab kan sadar dagingnya. Arti jasmani rohaninya darah dagingnya nih daripada Nur. Itu arti daripada
menisbahkanlah. Habis sudah, ini arti wasilah yang pertama nih. Jadi lengkapnya arti wasilah di sini kan itu orang kagum. Guru-guru ini kagumnya. Ini guru-gurunya ada belajar juga. Jadi guru-guru ini belajar, guru kepala karanya pengoler kan. Aku suarakannya biar aja mah. Ya Allah. Aku ini kan orang Palangkaraya nih. Ya Allah. Rasakanlah. Kedua, arti wasilah ialah kembali kepada hakikat kejadian diri. Apa arti kembali kepada hakikat kejadian diri? Kembali ke sebenar kejadian diri. Kejadian diri kita sebenarnya daripada Nur Muhammad. Atau kembali kepada diri Tuhan, diri Nabi, bahasa Nabi Nur Muhammad. Nah, ini yang artinya ketiga. Arti wasilah ialah kembali kepada hakikat kejadian diri. Artinya kembali kepada sebenar-benar kejadian diri. Kejadian diri pada hakikat menurut Nabi daripada Nur. Bukan juga Nabi mengatakan itu. Ini ilmu nih, ilmu untuk mencapai kesempurnaan agar diri kita selamat dari dunia dan akhirat. Ilmu untuk mendekatkan diri. Boleh juga, nah ini boleh juga, ya. Boleh juga diartikan dengan mengenal asal kejadian diri. Ini asal kejadian diri kita dari Nur Muhammad. Atau mengenal dan mengetahui sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kita, orang diri Tuhan, orang diri Nabi, gitu ya. Nur diri bagi Tuhan, Muhammad diri bagi. Paham ya kalau sudah? Ini arti wasilah. Jadi wasilah menurut Al-Quran jalan mendekatkan diri, ini bukan menurut pendapat. Nyari apa arti wasilah di sini kan? Masalahnya masalah keyakinan. Lawan masalah para yakin bahwa diri Muhammad sambil rasakan sudah zikir lawan selawat nih. Selawat ada berbu suara ya. Nah ini arti wasilah. Nah habis sudahlah. Nah satu ulang. Nih satu. Hakikat tadi arti wasilah lah. Satu, hakikat artinya sebenar-benar diri. Itu arti hakikat. Apakah itu diri jasmani atau diri ruhani? Ini arti hakikat. Hakikat sebenar-benar diri. Apakah diri jasmani atau rohani? Jawabnya, sebenar-benar diri jasmani daripada Nur Muhammad. Dan sebenar-benar diri rohani juga daripada Nur Muhammad. Kesimpulan, wahuma bil hakikati min nuri Muhammad. Ini kesimpulan kayak ini. Nah, ini kesimpulannya kayak ini. Wahuma bil hakikati min nuri Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Wahuma, maksud huma ini kedua-duanya, artinya jasmani lawan rohani. Bil hakikati, sebenarnya min nuri Muhammadin, daripada Nur Muhammad. Arti pada hakikat menurut Nabi. Ini bukan berpendapat, daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini arti hakikat lah. Sabda Nabi Muhammad, ini hadisnya. Apa ujar Nabi? Ana minallahi wal mu'minuna minni. Artinya, aku daripada nurjat Allah. Dan mereka orang mukmin daripada nurku. Atau daripada nur Muhammad. Jadi udah jangan. Kita ini orang mukmin, orang percaya untuk Allah Nabi. Bahwa kita orang mukmin daripada Nur Muhammad. Memang sekalian alam daripada Nur Muhammad, orang Kristen, orang kafir, beratan daripada Nur Muhammad asa. Kenapa dikeluarkan mereka? Karena mereka kadang mukmin, kadang percaya ya Allah.
Amun kita orang mukmin ada mempelajari tentang hakikat rugi kenanya. Kerugian pertama dirinya kada ada hubungan dengan Tuhan dengan Nabi. Untuk mencapai tujuan kita kena artinya kan tujuan kita ini, nah tujuan kita nih dari malam syukur. Harapan kita nih mudah-mudahan roh kita nih nah boleh untuk nah kembali karena kadang-kadang ngurusi rohani nah mana boleh gak kalau Tuhan pindah payahnya masalahnya sampai itu kada dulu seandainya sampai juga diterima atau katakan ini masalah nih. Nah harapan kita kembalinya rohnya sampai diterima sampai udah akan diterima tau mereka coba aja mati abdoleh kamu sekalinya jalan dari ngalim syukurnya supaya rohnya kembali sampai diterima jalan hakikat. Hakikat itu dijasakan sebenarnya benar diri pada hakikat daripada nur. Jadi rajin-rajin nah ini aku rajin-rajin sudah 73 parak kalau beban kata beban nggak gagah aja lagi kalau tapi aku lagi nah aku kadang ganti orang aku nah kata aku begitu memang sengaja bulan Ramadan ini mungkin terakhir jual sudah 73 bisa ada katamu lagi ya kalau rajin aja nih jago jalan nah sudah zikir sudah salawat sempurna diri karena sempurna kalau diri karena mengarang Tuhan mengarang Nabi kan beda ya kalau nah ini arti hakikatnya orang ini kan guru-guru arti hakikat kita tahu dulu kayak apa tak menyelamatkan umat lah arti hakikat kita tahu dulu kadang-kadang ada hakikat sama diartikan kayak apa kayak itu karena kada belajar bahasa itu aja habis sudah maksud hadis ini adalah jasmani dan rohani orang-orang mukmin kulliyah artinya sekalian jasmani rohani dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kuliah ngarannya lain kuliah nang di IAIN lain lagi ini bahasa ini bahasa belagah nih bahasa mantik nih bahasa mantik dua juz kul aja ya kalau nah jadi ulang maksud hadis ini adalah jasmani dan rohani orang-orang mukmin kulliyah artinya sekalian maksudnya dari atas kepala hingga telapak kaki jasmani dan rohani pada hakikatnya sebenarnya daripada Nur Muhammad SAW ya guru aja jelas kalau kenapa kan jelas makanya di anu banyak diajarkan orang cempaka sekumpul nih tempat-tempat diajarkan kita baku jelas ya habis sudah dua anak mengena asal kejadian diri maksudnya asal kejadian diri dari Nur Muhammad ini asal kejadian diri kita dari Nur Muhammad ya apa ceritanya kayak ini di dalam kitab Jawahirul Bihar Nabi bersabda Annallahu tabaraka wa ta'ala sesungguhnya Allah memberikan berkah memberikan kebaikan dan Tuhan maha tinggi atau apa hadisnya artinya jelas panjang hadisnya Allah ciptakan Nur Muhammad sebelum Allah ciptakan Nabi Adam 2000 tahun ini dalam Tuhan ciptakan Nabi Adam Nur Muhammad sudah 2000 tahun sebelumnya ya. Dari Nur Muhammad diciptakan langit dan bumi diciptakan pula dari Muhammad malaikat sebagai penghuni langit baru diciptakan manusia sebagai penghuni bumi yaitu yang pertama Nabi Adam kan jadi begitu Nabi Adam dijadikan oleh Tuhan jadi jar orang dulu atau jar orang bahari bermata kada melihat bertelinga kada mendengar berhidung kada bernafas bermulut kada bisa berbicara bertangan kada bisa melambai berkaki kada bisa melangkah
Pas nakain nang polisi di jalan tuh nah ada patung polisi loh. Nah. Atau istilah bahasa marifat la haula wala quwwata illa billah itu bahasa marifat lah. Ada belai upaya kayak patung tuh Pak. Baru dia Nur Rasulullah diletakkanlah itu Nur Muhammad pada diri Adam melalui ubun-ubun atau ruh yang sebenar-benar Nur Muhammad. Kita mengambil yang sebenar-benar ruh Nur Muhammad. Sebenar-benar jasmani pun pada hakikatnya Nur Muhammad. Ini yang dikatakan guru jari nuran ala. Nah, pahamlah. Jadi diletakkanlah itu Nur Muhammad pada diri Adam mulai dari ubun-ubun sampai ke mata, menceleng mata Nabi Adam, menceleng melihat Nabi Adam, sampai ke telinga mendengar, sampailah ke seluruh tubuh, menyingking Nabi Adam, tahun menyingking, Nabi Adam menyingking, orang bahari, tahu indahnya jadi Nabi Adam dunia, menyingkingnya orang baharian. Aku ingat aja bahasa orang bahari, dia malam 10 orang bahari, udah 20 tahun kan meninggal sini sudah lah, 30 tahun sudah meninggal umur sini 90 bahasanya masih kolot keingatan sih belajar ya aku seorang aja belajar muka kawan lagi dantak di bawah ya Allah bagian Darussalam makanya macam-macam orang aku tuh gitu kan nabian sudah berarti kadang mau di bawah belajar tasawuf ya Allah bayiannya ini bagian Banjar yang tahun 70-an awal 70-an tenang sini pangkalan siapa dulu tadi baru-baru ini kan belakangnya punya lagi ya Allah. Nah baik sudah. Diletakkanlah Muhammad di Adam, hiduplah Nabi Adam. Wa ya ta'ala Nuhu sallallahu alaihi wasallam bijuhuri. Sekalinya bercahaya Nur Muhammad yang diletakkan pada Adam, tapi cahayanya di belakangnya. Ini asal diri kita dianak pada diri Adam nih. Ya Nur Muhammad. Cahayanya kan diletakkan pada diri Adam, kadang-kadang kita nih. Nabi Adam yang ada berdaya ya apa anak menjadikan turunan ya apa nah ini dan hadis nih. Nah kemudian pas takbaratul malaikat turun dari malaikat dari langit Bapak menghadap Nabi Adam ingin melihat cahaya Nur Muhammad yang ada di belakang Nabi Adam ini karena para malaikat bila terlihat cahaya Nur Muhammad yang di belakang Nabi Adam mereka tenang tugas yang berat ringan. Misalnya lah, malaikat bertugas menarik matahari. Matahari itu ganal kan. Di dalam tafsir Yasin 170 kali dunia. Ini dalam tafsir Yasin. Ganal kan. Kayak petugas malaikat menarik juga. Kayak itu kalau kedua panasnya itu luar biasa karena matahari. Begitu turun melihat cahaya Muhammad yang belakang Nabi Adam. Beban yang berat jadi ringan. Matahari yang panas sejuk. Nah ini berkat melihat cahaya Nur Muhammad. Kayak ini belum segini ya kalau ada lagi pan. Nah kemudian walam yakdir lain alal qarari berarti ada mampu iblis hidup di bumi dari kekuatan cahaya Nur Muhammad ini yang sudah mengeluar nih. Nah, ada mampu iblis hidup di bumi dari kekuatan cahaya Nur Muhammad. Akhirnya Nabi Adam berdoa. Kenapa? Jadi berdoa Nabi Adam. Karena Nabi Adam keuluhan, kecapean. Malaikat ini lebih banyak dari manusia. Malaikat ini lebih banyak dari manusia sebetulnya kan. Aku belajar dari kabar lawan guru sekompo waktu di Martapura. Jadi saya mengesahkan tentang makhluk nah jadi keuluhan Nabi Adam karena datang sekelompok datang kesini Nabi Adam kesini kan kumpul ya kalau ada henti-hentinya Nabi Adam berdoa ija'alin nur fi muqaddami hai Tuhan jadikanlah cahaya Nur Muhammad di belakang di hadapan maksud Nabi Adam supaya malaikat ini nyaman kan kadang alih kan Nabi Adam nih santai-santai aja ya kalau kabulkan oleh Tuhan cuma oleh Tuhan letakkan cahaya Nur Muhammad di dahi sini sekalinya mau pancarannya luar biasa lah
sehingga membuat iblis kada mampu hidup di bumi dari kekuatan cahaya normal, dan malaikat pun sujud kepada Nabi Adam. Bukan sujud makanya sembahyang, kada sujud kehormatan. Kenapa? Malaikat kada melihat Nabi Adam, yang terlihat oleh malaikat kekuatan cahaya nur, sehingga iblis kada mampu hidup di bumi. Waliyah dunia, naik ke langit iblisnya. Hendak dia di langit, tapi pintunya tertutup. Oh mainlah jadi iblisnya. Di dunia salah, ke langit salah. Baru mohon Tuhan kalau kayaknya Tuhan matiku jangan jadi. Memang nangaran Tuhan jadikan kebaikan, jadikan kejahatan tuh sifat Tuhan. Kita kan disuruh memilih nih, ya Pak. Nah, selesai sudah. Dikabulkan Tuhan permintaan iblis. Cara Tuhan mengabulkan masa tara jalikan nur. Tuhan tutupi cahaya nur Muhammad di Nabi Adam. Nah, artinya kada dilihatakan lagi cahaya ditutupi sudah. Turun iblis ke dunia, awas kini. Nah, ini beratan. Jadi iblis lah. Nah, fa'alima Adam. Fa'alima Adam alaihi salatu wassalam bisyarifatihi wa fadilatihi. Nabi Adam tahu pertama-tama dengan kemuliaan Nur Muhammad. Iblis ke dunia berparah. Malaikat turun. Ingin mendapatkan syafaat Nur Muhammad, itu nomor pertama. Wa fadilatihi, dan melihat kelebihan daripada itu Nur Muhammad, ya malaikat menghormati kepada Nabi Adam. Fatawassala sayyiduna Adamu binuri Muhammadin, bahwa silah Nabi Adam dengan nur. Nah, jangan Nabi Adam. Nah, apa ada Siti Hawa kada kemana-mana lagi kalau. Nah, itu yang pertama. Faqad misak lal anbiya, kemudian dipanggil oleh Nabi Adam para nabi-nabi daripada juriatnya. Ini Nabi Adam umurnya hampir 1000 tahun. Berapa dari anak cucu Nabi Adam yang diangkat menjadi nabinya? Nabi ini banyak dalam tauhid. Dalam tauhid Nabi sebelum Nabi kita 124.000 nabi. Sebelum gampangan dalam tauhid. Kalau orang belajar tauhid memakai kitab tahu toh, karena di sana disebutkan. Jadi banyak zuriat Nabi Adam diangkat jadi nabi, itu dikumpulkan oleh Nabi Adam. Pak Khojal bisa dibikin perjanjian oleh Nabi Adam. Anak cucu berataan nih, berjanji bertahun aku jadi pun dia jangan cucu ini nih. Kan Nabi membawakan kepada umatnya apa janji Nabi Adam? Samian, bahwa sila kalau ingin aman dari gangguan jin, aman dari gangguan setan, kalau ingin salah, kalau bala tinggi pun berjanji para nabi-nabi daripada juriat Nabi ada. Ini asal kejadian diri kita. Ada hakikat daripada nur. Nah, kita kembali kepada asal kejadian diri. Jadi guru sekumpul karena sempurna marifat kalau kada kembali kepada asal kejadian mujur dua. Asal kejadian diri kita, diri Tuhan, diri Nabi. Bahasa Nabi nur mana? Nur ngaran Tuhan, Muhammad ngaran Nabi. Nur diri bagi Tuhan, Muhammad diri bagi. Kembali kepada asal kejadian diri. Bahwa diri kita pada hakikat, bahwa diri Tuhan, diri Nabi. Bahasa Nabi Nur Muhammad dan diubah-ubah bahasa Nabi itu. Ya, berubah bahasa Nabi salah. Ini bahasa alam hakikat nih. Bahasa sebelum ada alam semesta. Diri yang sebelum ada alam semesta. Itu diri kita yang sebenarnya. Ya Nur Muhammad orang bahari. Nah habis sudahlah. Kedua ulang. Mengenal asal kejadian diri. Maksudnya asal kejadian diri daripada Nur Muhammad. Hadis Nabi Muhammad kepada Sayyidina Jabir radhiyallahu an, bi abi wa ummi, akhbirni an awali syai'in khalaqahu Allah qabla asya. Qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla asya nura nabiyyika Muhammadin. Artinya hadis ini Sayyidina Jabir datang kepada Rasulullah. Kata Sayyidina Jabir radhiyallahu an, demi ayahku dan ibuku, berikan kabar kepada hamba
Ataukah yang mula-mula Allah jadikan sebelum Allah menjadikan sesuatu? Sabda Nabi Muhammad kepada Jabir, sesungguhnya Allah jadikan sebelum Allah menjadikan sesuatu, ialah nur nabimu atau nur Muhammad. Wa fi riwayatin ukhra wa anta min tilkal asya. Artinya pada riwayat yang lain, engkau wahai Jabir itu nur Muhammad, engkau itu. Nah, ini Nabi kita kepada Jabir, karena Jabir bertanya secara khusus Nabi katakan kepada Jabir, kamu itu bahasa kita. Nabi Muhammad katakan kepada Sayyidina Jabir secara umum. Nabi bersabda, Nabi katakan kepada Sayyidina Jabir secara umum, Nabi bersabda, ana minallah wal mu'minina minni. Artinya aku daripada nur Allah dan mereka orang mukmin daripada Nur Muhammad. Kesimpulan bahwa manusia dijadikan pada hakikat daripada Nur Muhammad. Jadi secara khusus Nabi katakan kepada Jabir, karena Jabir yang bertanya, secara umum mereka orang mukmin daripada Nur Muhammad. Jadi hadisnya ada am, ada khos ngarannya. Am kan kesumian orang mukmin, khos kepada Jabir karena Jabir yang bertanya. Habis sudahlah. Jadi kesimpulan bahwa kita dijadikan daripada Nur Muhammad. Inilah kemuliaan diri kita yang sebenarnya lah. Bahwa diri ada bol ngarep Tuhan ngarep Nabi ini sekurang-kurangnya. 3. Nur Muhammad yang pertama kali Allah jadikan. Mafhumnya atau pengertiannya bahwa Nur Muhammad saja awalnya dengan Tuhan. Kalau Nur Muhammad pertama kali Allah jadikan sebelum Allah jadikan alam semesta. Pertanyaannya dengan siapa itu Nur Muhammad? Karena yang diri Tuhan ya, kan lain belum ada. Nah ini pengertiannya lah. Dan yang lain belum ada. Jadi kita kembali ke bahasa kejadian diri jar guru sukupo, kalau ingin dekat diri kan. Dan dinamakan bahwa Nur Muhammad dengan Ainul Qurbah, diri yang dekat dengan diri Tuhan. Satu-satunya yang dekat pada hakikat hanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu diri kita. Jadi ya Al-Quran jalan mendekatkan diri satu-satunya jalan Nur Muhammad atau jalan wasilah. Tidak ada pada hakikat yang terdekat dengan diri zat Tuhan selain daripada Nur Muhammad itu. Berada. Bohong kalau orang mengatakan bohong di sini kada tahunnya, jangan memadakan pada ini. Kada tahunnya kada belajar ya, belajar itu tapi kada terarah belajarnya, nah kada terfokus ke situ tenang. Ya mungkin kan banyak nih. Ini Tuhan juga. Ini ilmu hakikat ngarannya. Nanti saudara. Maksud dari ayat ayyuhum aqrabu kan ayatnya ya ayat tadi alladzina yad'una yabtaguna ila rabbil masla ayyuhum aqrabat lah. Maksud dari ayat ayyuhum aqrabu, siapakah yang benar-benar dekat dirinya dengan diri Tuhan yang mulia selain daripada orang yang berwasilah dengan Nur Muhammad. Tidak ada yang paling dekat selain daripada orang yang panah lagi segera di Nur Muhammad. 3 lah. 4 lah. Orang yang benar-benar berwasilah ialah orang-orang yang benar-benar mengharap rahmat Tuhan. Jadi orang yang panah istigharah itu orang yang benar-benar orang yang mengharap rahmat Tuhan lah. 5. Orang yang benar-benar takut, maksudnya takut jauh daripada Tuhan dan Nabi-Nya. Jadi orang yang jalan Nur Muhammad itu orang yang benar-benar takut jauh dari Tuhan dan Nabi. Ya sudahlah. Sesungguhnya ajab Allah sangat pedih. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Al-Maidah ayat 35. Artinya, wahai mereka yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tuntutlah atau carilah olehmu kepada Allah wasilah. Kita diperintahkan dengan berwasilah oleh Tuhan.
Kita yang beriman dan yang bertakwa nih diperintahkan dengan berwasilah. Kebanyakan orang kan iman ibadah saja, kada ada masalah wasilah. Kerugian yang diperolehnya kena kalau kan sampai sampai kalau kan diterima ini nang jar kalau kerugian yang kita peroleh kena, karena kita kada berdasar Quran. Jadi pada ayat ini ada 3 jalan Tuhan: iman, takwa, lawan masih. Nah, sebenarnya wasilah keluarkan. Kalau iman takwa ini sudah biasa, ini sudah kan wajib. Habis sudah. Bersungguh-sungguhlah kamu pada jalan Allah, semoga kamu beruntung. Pada ayat ini ada 3 jalan Allah untuk mencapai keberuntungan di alam dunia ini hingga ke alam akhirat nanti. Jadi pertama iman, kedua ketiga wasilah. Jadi nang mana ditamakan wasilah dulu. Nah, jadi sebelum kita beramal, takwa itu sama dengan amal, bahasanya berbeda, tapi maksudnya sama. Jadi sebelum beramal, sebelum bertakwa ya juga. Ini cari guru ajana. Pertama-tama kepercayaan jangan tangguh, nyatakan bahwa diri Nur Muhammad. Nur Muhammad diri dekat. Jadi yang pertama dekatkan di dalam Tuhan. Pertama keimanan, kepercayaan, nyatakan bahwa diri Nur Muhammad. Kedua, yakin, jangan benar-benar yakin, jangan diterkecualikan lagi. Jangan diterkecualikan. Sejarah beliau tuh, ini aku mengesahkan ujar sidin dua nih. Ketiga, dengan perasaan, rasakan bahwa diri Nur Muhammad. Anyar baca anak, nah membaca tetap Nur Muhammad. Nah pada ayat ini ada 3 jalan Allah untuk mencapai keberuntungan di alam dunia ini hingga ke alam akhirat. Nah ini bahasa pengelah. Jalan Allah yang pertama ialah iman kepada Allah. Asal makna iman, arti dari iman dalam bahasa Arab adalah percaya atau membenarkan. Itu arti iman, percaya dan membenarkan. Adapun makna iman di dalam syarak dan istilah agama, apabila disebutkan beserta dengan Islam, bila ada membicarakan tentang Islam, wajib kita percayakan. Seperti yang tersebut dalam hadis Jibril alaihissalam, maka yang dikehendaki adalah percaya atau membenarkan dengan satu, dengan adanya Allah. Kalau mencariatkan, percaya dengan adanya Allah. 2, percaya dengan sekalian malaikatnya. Jangan 4 mega lah. Mega kada percaya dengan adanya malaikat. Karena menyemati diganya bukan akhir kamu dia ini selalu juga teman Tuhan ya kawan. Jujur kada kelihatan pernikahannya Allah. Tapi wajib kita percaya dengan adanya lah. 3, percaya dengan sekalian kitab-kitabnya. 4, percaya dengan segala rasul-rasulnya. 5, percaya dengan hari akhir atau hari kiamat. 6, percaya dengan qada dan qadar yang semuanya datang dari Allah. Adapun apabila disebut iman secara sendirian atau tunggal, tidak disertakan dengan sebutan Islam, maka yang dikehendaki adalah agama Islam keseluruhnya. Ini bahasalah. Di sini kita hanya ngalah. Di sini kita hanya akan membahas mengenai iman atau percaya kepada Allah. Letaknya iman pada batin. Jadi iman letaknya di dalam sini. Nah. Jadi dari Imam Syafi'i mengatakanlah, jadi Imam Syafi'i al-imanu kayak ini. Nah. Ya. Jadi Imam Syafi'i al-imanu mahalluha fil qalbi. Iman itu Imam Syafi'i letaklah di hati. Makanya kita disuruh oleh Tuhan dengan berzikir di hati. Allah supaya apa? Supaya kepercayaan kita bahwa hanya Allah yang ada lah. Nah, itu kan maksudnya. Habis sudahlah.
Letak iman pada batin. Iman tujuannya ialah untuk memudahkan musyahadah kepada wujudullah. Iman ialah untuk memudahkan musyahadah kepada wujudullah, memudahkan untuk memandang adanya Allah. Ini jalan marifat nih. Kalau kita bicarakan yang tadi itu jalan hakikat ngarannya. Kita bingung kita nih jalan mana guru pulangannya lah. Apakah jalan memandang musyahadah tujuh atau jalan musyahadah nur rahmat? Jalan yang paling sempurna dan aman serta selamat jalan musyahadah nur rahmat. Bukan salah orang musyahadah wujudullah nih. Nah, ini kan jalan iman kepada Allah kita bicarakan. Nah, jadi ya, hikmahnya ialah agar menyempurnakan makrifat kepada Allah, atau juga untuk mengistiqomahkan hati agar selalu mengingat Allah. Nah, ini termasuk iman. Nah, habis saudara, iman terbagi tiga. Satu, iman orang awam. Dua, iman orang hawas. Tiga, iman orang hawasul hawas. Pertama, iman orang awam. Orang awam ini artinya orang biasa. Ini kalau mati kan perjurit aja pangkat kena. Orang awam lah. Iman orang awam artinya iman orang biasa. Mereka beriman atau percaya dengan satu, adanya Allah dan Rasul. Percaya dengan adanya Allah dan Rasul aja. Dua, percaya dengan adanya malaikat-malaikat Allah. Tiga, percaya mereka kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan Rasul. Empat, percaya pada hari kiamat. Lima, percaya pula mereka dengan qada dan qadar yang datang semuanya dari Allah. Ini orang biasa. Ini umumnya kan itu meninggalnya nih. Para jurid itu pangkatnya. Nah, lalu kada kamu menolong keluarga misalnya yang disiksa di sana, misalnya kuitan kada kamu menolong, para jurid aja pang. Kamu di sini nah, ya, berpangkat dia. Nanti sudah. Menurut ulama tauhid nih, kita ini pakai jalan hakikat bukan pakai jalan tauhid. Jalan hakikat ini jalan tauhid yang sebenarnya. Habis adalah menurut ulama tauhid, iman boleh diartikan dengan mengenal segala sifat yang wajib. Boleh diartikan dengan mengenal sifat yang wajib bagi Allah dan mengetahui yang mustahil dan yang harus. Iman tidak diterima tanpa dalil. Iman harus pakai dalil. Kalau kada pakai dalil, kada diterima imannya. Wajib bagi seorang muslim menunjukkan dalil atas kepercayaannya. Walaupun hanya dengan akli, dengan dalil akal. Ini contoh dulu. Tuhan ada. Dalil adanya Tuhan, ini ujar kita ini pernah menjadikan langit dan bumi. Nah, saat imannya tuh. Kalau ditakoni orang, Tuhan ada atau ada kan ada ya. Apa dalilnya? Nah, kada tahu mau jangan. Imannya ini kada diterima. Apalagi kita kalau menunjukkan dalil Al-Quran, Allahu allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bain. Itu adalah Quran dari nakli ngarannya. Adil nakli dalil diambil dari Quran, itu dari nakal. Dari akal adanya Allah dipanggil alam seadanya alam semesta ini. Nah ya kalau siapa yang kau boleh kan dapat tiang itu, jangan belah rumah nggak dapat tiang untuk. Itu dah akal agar iman diterima. Terlebih baik dengan dalil nakli, dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Ini arti daripada tauhid. Kedua, iman orang hawas. Iman hawas orang bahari. Iman orang hawas ialah orang yang kepercayaannya serta keyakinannya bahwa perasaannya selalu bersama Allah. Ini orang hawas nih. Rasanya lawan Allah aja. Ini atau nih sebenarnya, atau perasaannya ini, nah ini atau perasaannya selalu beserta Allah dimanapun dia berada. Firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Artinya dia Allah bersama kamu
di mana kamu berada. Ini jalan iman, ini jalan ma'rifat lah. Riwayat Nabi Muhammad sebelum hijrah, gangguan dan aniaya orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad menjadi-jadi. Begitu juga terhadap para sahabat Nabi. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berhijrah. Saat itu Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq di rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dari sana Nabi Muhammad bersama Abu Bakar berangkat hijrah ke Madinah. Di sejarah, Abu Jahal memerintahkan Surakah bersama tentaranya mencari Nabi Muhammad, dan iblis memberikan tahu kepada Surakah bahwa Nabi Muhammad berada di rumah Ali bin Abi Thalib. Namun Surakah dan tentaranya tertidur. Apa dah? Surakah dan tentaranya ke rumah Sayyidina Ali, harapan dapat hadiah nih. Surakah enggak hadiahnya kan. Hadiah pertama 100 ekor unta, yang kedua tahta, yang tiga wanita. Wah, sudah punya dong. Kadingan diri lagi ya, sampai ke rumah Sayyidina Ali, kaguring berataan. Dan Nabi keluar. Nabi baca apa? Ayat keluar tuh. Dalam Yasin, waja'alna min baini aydihim ada wa min khalfihim saddan fa'agshaynahu fahum la yubsirun. 3 kali keluar Nabi, nah teburin bagian surga tentaranya nih. Nah, soalnya bila ada musuh lah menjaga, baca ayat itu. Tapi membacanya jangan di situ aja, mulai Yasin wal Qur'an wal Hakim inna kalamina mursan sampai waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan faja'alna 3 kali waja'alna. Itu nih baca. Ini guru mata Muhammadah kan kisah nih, tulisan arwah guru Haji Gusti Mansah. Waktu itu guru kelas 1 sana mah Jepang tuh di jembatan Matapura tuh jaga ikan bila musim panen. Karena di kionya abani nang dibawa diambilnya oleh si Jepang ya Allah. Ada nama amalan kan itu kan. Lalu aja nah Jepang akan kuliah dan cuma aja bacanya mulai Yasin, Al-Quran, Hakim sampai waja'ana ini baca 3 kali. Tapi membedakan yang mengamalkan itu kan. Lalu ada orang sudah berapa rugi kan. Hal lain kan amalan takas itu. Ini kalau kita darurat. Ini cara guru makanya lah. Nah, sambungannya lah. Mana tuh sambungnya Pak? Nah, Nabi Muhammad dan Abu Bakar masuk ke Goa Sur. Karena Nabi Muhammad berkeyakinan bahwa mereka pasti mengejarnya. Pasti sudah tuh. Laba-laba menutupi Goa Sur dengan sarangnya. Ada laba lah, dan benar mereka datang. Ternyata bujur. Melihat mereka datang, Sayyidina Abu Bakar Siddiq takut dan gemetar. Sayyidina Abu Bakar pasti sudah, iya sudah nih. Nah, nasib dua ajar Abu Bakar lah. Kemudian turut firman Allah, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Artinya janganlah takut dan janganlah gentar. Sesungguhnya Allah beserta kita. Maka tenanglah Abu Bakar dan yakin benar nih, salah juga nih. Ini salah. Yakin benar Sayyidina Muhammad bersama Allah. Dan pertolongan ini dengar ayat pertama turun kayak turun melawan Nabi, dengar Abu Bakar pemain ada kisah tuh, ada kita ini sudah berapa abad sudah lah. Jadi mendengar ayat ini masuk telinga kanan, keluar dengan kiri. Masih mujizat Al-Quran ini masih lagi mempengaruhi lawan nih batin kayak apa lah. Jadi Abu Bakar benar-benar yakin bersama Allah, dan pertolongan Allah datang kepada Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar, sehingga mereka orang kafir Quraisy tidak takut melihat kepada Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar. Hijrah Nabi Muhammad ke Madinatul Munawwarah, nur kerasulan Nabi Muhammad memancar-mancar. Jadi sebelum menyampai itu sudah kelihatan
cahaya nur Nabi kita nih. Orang Madinah menanti kedatangan Nabi Muhammad. Mereka berduyun menyambut kedatangan Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar. Mereka senang dan gembira. Mereka mengumandangkan syair. Tola al-badru alaina min saniyatil wada wajib syukur alaina mada alillahida. Ini kesana berdiri itu. Kemudian berislam mereka penduduk Madinah kepada Nabi Muhammad. Firman Allah, innallaha ma'as sabirin. Artinya sesungguhnya Allah selalu menolong mereka yang bersabar. Dari dua ayat tersebut menyatakan bahwa orang yang beriman wajib yakin serta jangan takut dan gentar, karena Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada orang yang menjalankan perintah Allah dan dengan kesabaran. Artinya mereka yang mengembalikan segala perkaranya hanya kepada Allah. Sama corona ini ya Allah, bayang aja Jumat, sini nah, bukan harus ya Allah. Tentara polisi Radennya kalau mati, wah ini kalau kan semua ya. Aku deh polisi itu tentara kan pakai ini, nah ya Allah. Siapa Jumat ini ya Allah. Hikayat seorang ulama tauhid. Ini kisah, hikayat atau kisah seorang ulama tauhid nih. Tuan guru ya kita. Dihikayatkan bahwa ada seorang syekh atau ulama ahli tauhid yang sangat terkenal dan banyak mempunyai murid. Dari sekian banyak murid yang mempelajari ilmu ketauhidan kepadanya, pada suatu hari ilmu ketauhidan yang mereka peroleh akan diuji syekh mereka. Uji nih murid-murid. Siapa murid yang diberi setiap murid diberi seekor burung dara dan diperintahkan oleh sang syekh untuk dipotong dengan satu syarat. Kembali dikit, tapi syaratnya yaitu tidak boleh ada yang tahu dan yang melihat. Syaratnya itu aja, jangan ada yang tahu, lawan jangan ada yang melihat. Kemudian pergi mereka untuk melaksanakan tugas sang guru mereka. Setelah tidak begitu lama, ada lawas sih kita lah, maka berdatanganlah mereka murid-muridnya untuk menyerahkan darah yang telah mereka potong sebagai perintah sang syekh tadi. Hanya satu orang di antara murid-muridnya yang datang tidak memotong burung darahnya. Maka sang guru bertanya kepadanya, mengapa engkau tidak potong burung itu? Menjawab murid itu, wahai guru, hamba tidak dapat melakukannya kemanapun dan dimanapun hamba berada, mesti ada yang mengetahui dan melihat. Ada mengetahui melihat, karena Allah menyertai hamba-hambanya dimanapun hamba itu berada. Firman Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Artinya dia Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Inna wujudal khalqi qa'imatun biwujudillah la binafsihi wal wujuduhu ma'ahu jadul muttaqun. Artinya bahwasanya adanya makhluk ini, adanya kita nih ngarinya makhluk, berdiri adanya atau bersama dengan adanya Allah. Adanya kita nih karena diadakan oleh Allah, adanya dengan bersama Allah. Tapi salam Tuhan mati sekali. Masih tapi salam sifat Tuhan mati nih. Bukan dengan sendirinya. Kita bukan ada dengan sendirinya. Adanya kita dengan adanya Allah, bersama dengan Allah. Akan tetapi adanya makhluk beserta Allah di mana saja itu makhluk berada. Maka takjublah sang guru, sang syekh mendengar jawaban salah seorang muridnya tadi dan menyatakan bahwa muridnya inilah yang lolos dalam ujian ini. Beri hadiah atau ketiga, imanu hawas ini tentang kolonel bagian kolonel lawan jenderal ini kalau iman. Nah kayak apa imanu hawasnya? Imanu hawas, iman hawas, ya iman mereka yang terbuka hijab, ini terbuka dinding atau terbuka dinding, seakan-akan adanya mereka bersama adanya Allah. Ini seakan-akan non Tuhan non Allah lah.
Al musyahadatu bi anna Allah mawjudun wa mulahazatul qalbi biwujudi zadul muttaqin. Artinya memandang dengan pandangan iman, memandang dengan pandangan kepercayaan dan yakin, dan pandangan yakin bahwa Allah saja yang sebenarnya, tidak ada yang sebenarnya kecuali hanya Allah. Ini pandangan orang yang hawas. Nah, ada hanya Allah. Kita ada, tapi pandangan ada hanya Allah. Walaupun ada kita, ini pandangan iman lawan keyakinan. Mereka pelihara hati untuk selalu yang ada hanya Allah. Ini artinya Allah aja nih. Allah mawjudun fi kulli dzarratil wujud syuhudan jauhian la qaulian zadul muttaqin. Artinya bahwa Allah adanya pada setiap yang ada. Yang demikian pandangan para sahabat. Boleh aja. Hal ini harus disertai iman dan keyakinan, bukan perkataan dan pembicaraan. Firman Allah, wa bi anfusikum afala tubsirun. Artinya, dan pada diri kamu, apakah kamu tidak melihat dengan penglihatannya? Mafhum dari ayat ini. Maksud pengertian ayat ini satu ya. Apakah kamu tidak melihat akan kenyataan adanya Allah? Apakah kamu tidak melihat kenyataan adanya Allah? Kenyataan adanya Allah, nah ada di hati itu, nah Allah di hati-hati itu kenyataan adanya Allah. Jangan dicontohkan di sinilah. Dua, apakah di hati kamu tidak ada kenyataan kalimat Allah? Bagi mereka yang sampai ke tingkat hawasul hawas, karena istiqamah hati mereka dengan Allah. Hati ini hati yang selalu zikir tenang. Ini menyatakan adanya Allah. Ya. Dibuat contoh, ini misal, dibuat contoh dari ayat tersebut, semoga bisa dimengerti dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Contoh, di atas langit ada bulan, di atas langit ada bulan. Pada waktu itu bulan purnama, bulan 14 malam Jumat, bulan purnama. Itu kan lagi di Mesiri atau di Benur, bila malam Jumat tanggal 14, nah jedar buka rumah, isinya banyu, sambil baca selawatnya. Pas kena matahari nih, bulan nih, terbuat dalam jedar itu, nah diambil itu dimandiakan, kelihatan kayak bulan purnama. Nah itu orang bahari lah. Wah ini akan kita amalkan lagi kayaknya. Maka ada saya bujuran kan, lakukan kegilaan. Dapatnya orang bahari ya Allah. Aku melihat di sini tahu lah. Dulu kan jalan Benur tuh, nah, tahu dia tanggal malam 14 Ramadan tuh. Kayak bulan purnama atap pawonya orang bahari yakinnya Allah. Nah ini sama kayak ini. Di atas langit ada bulan. Pada waktu itu bulan purnama, coba letakkan saja ember beberapa saja banyaknya. Andaknya ember, berapa ribu ember. Kemudian isi air ke dalamnya, isi banyak. Maka terlihat oleh kita ada bulan di dalam semua ember. Jadi kenyataan adanya bulan yang di langit itu ada di ember. Kenyataan adanya Allah itu Allah di hati ini. Jadi orang belajar, kalau ada Allah di atas, ya kita percaya sih. Percaya ke ada bohong. Nah dari sini Tuhan perintahkan kita dengan berzikir Allah supaya apa? Supaya kenyataan adanya Allah itu pernah ada di dalamnya. Karena Allah itu hanya nama aja, kamu sebujurnya. Ya Tuhan, kita dihakon dulu kayak nama aja sudah. Yang lain diri nggak. Gitu ada mau kan kayak Allah. Ini bahayanya waktu sekarat kena. Yang ada sampai ada iman matinya ya Allah. Dari situ perlu kita hati Allah. Ini maksudnya itu kenyataan adanya bulan yang ada di atas langit. Mungkin ada bulan, mana ada di ember bulan ya Allah. Iyalah yang di dalam ember itu bulan. Ini kenyataan bulan di langit itu ada di ember. Jadi kenyataan adanya itu paman di dalam hatinya. Tidak ada.
Siapa yang percaya tadi? Belum guru aja yang bohong jadinya. Ini percaya siapa? Mendadak kosong. Ini perlunya zikir jadi undangin hasilnya. Ada orang alhamdulillah sih kehendak aku kabulkan jauh itu karena habis dah. Seperti itulah adanya Allah dalam hati hambanya. Biasa Allah di hati itu walaupun adanya Allah. Karena itu nama aja ya Allah. Nah kalau Rahmat itu diri, arah gitu ya Allah. Jalan hakikat nih, jalan marifat lah. Ini itu anu tuh panglima sudah tuh. Nabi sudah. Maksudnya kalimat Allah dalam hati mereka yang hawas sebagai kenyataan adanya Allah. Biasa Allah tuh itu masih nama aja lagi. Jangan disalahkanlah. Ketahui bahwasanya Allah menyatakan diri zatnya. Ketahui bahwasanya Allah menyatakan diri zatnya yang suci. Tuhan yang menyatakan dirinya dengan menampakkan Allah akan diri zatnya, terutama kepada para nabi dan rasulnya alaihissalam, dan kepada mereka yang beriman kepadanya ialah dengan menjahirkan namanya Allah pada hati hamba-hambanya, dengan arti bahwasanya Allah menampakkan namanya dalam turun Allah dalam hati hambanya. Maka ini Tuhan menyatakan dirinya kepada Nabi Adam dengan menampakkan namanya Allah di bawah susu kiri. Tuhan menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah di bawah susu kiri. Jadi Nabi Adam kalau hendak mendahanakan hati yang selalu zikir, ajar ke kiri, karena Tuhan menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah, terutama kepada Nabi Adam di bawah susu kiri. Ini lain-lain tempatnya kan. Tuhan menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya kepada Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim di bawah susu kanannya Allah. Tuhan menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah kepada Nabi Musa di atas susu kiri. Nah, Tuhan menyatakan namanya dengan menampakkan Tuhan menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah kepada Nabi Isa di atas kanan. Tuhan menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah kepada Nabi kita di tengah-tengah dada. Dari situ kita disuruh seumur hidup sekali untuk menjadikan di sini Allah. Di dalam aja ada dengan lisan sebanyak 70.000 kali. Selesai pindah ke sini pulang 70.000. Selesai pindah pulang 70.000 ke sini Selesai pindah pulang sini 70.000. Sampai sini pindah ke sini 70.000. Seumur hidup sekali. Karena Tuhan menyatakan dirinya kepada nabi-nabi yang ulul azmi. Ini nabi ulul azmi nih. Nabi Adam. Di sini dua orang nabi Nuh lawan Nabi Ibrahim. Di sini Nabi Musa. Di sini Nabi Isa. Di sini Nabi kita ini ngarannya Nabi ulul azmi ngarannya. Orang istimewa lah ya kalau. Jadi nabi-nabi lain mengikut dengan nabi-nabi tersebut. Artinya nabi di zaman Nabi Adam ikut Nabi Adam kan. Sebelum diangkat nabi yang lain mengikut Nabi Adam aja. Pada kita umat Nabi Muhammad, cuma jangan lupa tetap kita melaksanakan sebagaimana Tuhan nyatakan dirinya kepada para nabi-nabi lainnya. Seumur hidup semua harus sekalinya. Nah, sampainya pulang. Mana tadi? Oh ya. Jadi kesimpulannya bahwa Tuhan menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah pada batin hambanya. Mungkinkah ada kalimat Allah dalam batin kita? Kalau kadang kita bisa ikhtiar berzikir Allah di hatinya. Kita ini kan disuruh bisa ikhtiar. Ini yang dikatakan paham ahli sunnah jamaah. Adanya usaha dan mau kada berusaha jadi jabariah gitu. Lalu dipakai oleh orang-orang tarekat. Makanya orang-orang tarekat utamakan zikir Allah tenang. Tapi di batin aja. Habis sudahlah. Anna wujudal hakikiyah wa wujudullah yakni la mawjuda bihaqqin illallah
Artinya tidak ada yang sebenarnya hanya Allah. Ini pandangan orang marifat lah. Anna wujudana wa ghairina minal makhluqat fanin biwujudillah ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wa ikram. Artinya sesungguhnya adanya kami ini atau yang lain-lain ini binasa, fana dengan wujudullah. Adanya kita ini sebenarnya kan ada. Nah, ada hanya al, lalu bagi orang apa tadi? Hawasul hawas lah. Dan yang ada sebenarnya dan yang sebenar-benar kekal adalah zat Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Firman Allah, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Al-Baqarah ayat 115. Artinya milik Allah atau kepunyaan Allah masyriq dan maghrib, maka kemanapun kamu hadapkan muka kamu dan pikiranmu, di sana ada Allah. Pandangan orang apa tadi? Mukasafah lah, habis. Maksudnya tidak ada pada hakikatnya atau tidak ada sebenarnya. Yang ada sebenarnya hanya Allah di pandangan orang mukasafah. Annal wujuda bainal adamaini adamun wala wujuda lahu bil haqiqati bal wujuduhu bi wujudillah zadul muttaqin. Artinya bahwasanya yang ada ini di antara dua tiada. Kita ini nah di antara dua kedada. Artinya sebelumnya tidak ada. Kita asalnya kedada. Kemudian ada. Ini ada nah. Dan setelah itu tidak ada. Karena kita kedada lagi di dunia, cari ya kedada. Ada di dalam kubur, bapak mencari di dalam kubur kalau. Nah, ini yang dikatakan ma bainal adamaini adamun. Barang di antara dua kedada hukumnya sama kedada. Enak kayak kita nih kan. Hukumnya pada ilmu tauhid tidak ada. Jadi ada hanya Allah ya. Akan tetapi adanya dengan adanya Allah. Tapi sah karena kita mata pisah ya sudah kada lagi di dunia nih. Di kubur orang. Walhasil anna wujuda kulla syai'in bin nisbati ila wujudillah khayalun wa wahmun wa majajun zadul muttaqin. Ini zadul muttaqin telah tauhid paninggalan Syekh Saman Ahmadani diajarkan lawan Syekh Abdul Samad, lawan Syekh Muhammad Arsad Lampayan. Aku ambil pernah belajar anda di sini. Ini masalah tauhid nih, masalah marifat. Ada nanti dulu masalah hakikat. Masalah hakikat ini paling sempurna sudah. Jalan Muhammad paling sempurna. Kalau anda menambah-nambah ke marifat boleh aja. Menambah-nambah saya yang dagang utama apa? Nah tambahin sedikit-sedikit kan. Artinya kesimpulannya bahwa adanya Allah nih pada tiap-tiap sesuatu ini atau adanya semua makhluk ini jika dinisbahkan atau jika disandarkan kepada adanya Allah hanya hayal belaka, sangka saja dan pinjaman saja. Kita ini manja saja, diinjami aja oleh Tuhan sehingga kita melihat, mendengar, semuanya akan kembali kepada diambili begemit habis kena hanya wujud Allah yang sebenarnya yang ada. Adapun kehendak hamba, kehendak kita nih, kudrat hamba, kuasa hamba, ilmu hamba, ilmu yang ada nih, penglihatan hamba, pendengaran hamba, dan hidup hamba adalah nikmat atau pemberian dari Allah, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Firman Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah atau kepunyaan Allah, dan sesungguhnya kami kembali nantinya kepada Allah. Maksudnya pada satu sifat pada makhluk kembali. Maksudnya pada satu saat lah, salah pulang nih. Pada makhluk kembali semuanya kepada Allah, dan ruh pun kembali kepada Allah.
Amaliyah menyempurnakan iman kepada Allah. Sedikit lagi lah, ini kita batas 10 menit lagi lah. Amaliyah menyempurnakan iman kepada Allah. Ittifaqus salaf annal iman yazidu wa yanqus. Artinya adalah sepakat ulama salaf sama ulama bahari bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa pula berkurang. Bertambah dengan perbuatan taat, bila kita lagi ibadah bertambah, dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Oleh sebab itu kita harus menjaga keimanan kita agar tidak berkurang. Sabda Nabi Muhammad, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Sempurnakanlah iman kamu dengan mengata la ilaha illallah. Sabda Nabi Muhammad, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqid zahabi wal fiddati wa khairul lakum min antal kau adwakum wa tadribu anakakum wa yadribu anakakum. Qalu bala ya Rasulullah, qala zikrullah, rawahu Abu Darda. Artinya, apakah kamu yakin aku beritahukan sebaik-baik amal-amalan kamu? Apakah aku ingin memberikanlah? Itu ingin kada yakin bang. Apakah kamu ingin aku berikan tahu sebaik-baik amalan-amalan kamu? Salah yakin. Enak aku perbaiki. Sangat bersih itu amalan di sisi Tuhan kamu. Mengangkat amalan itu akan derajat-derajat iman kamu. Lebih baik dari kamu bersedekah emas dan perak. Dan lebih baik amal itu daripada kamu bertemu musuh pada perang sambil kamu pukul leher mereka dan mereka memukul leher kamu. Itu lebih baik dari seperang sambil itu adalah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kami ingin tahu wahai Rasulullah, apakah amalan itu? Rasulullah menjawab, amalan itu ialah berzikir kepada Allah. Wakila innama kana zikrullah ta'ala arba'u min sa'ir ibadah kulliha di anna sa'irul ibadah wasilatun ila zikrillah. Fakana zikrullah wal matlabul a'la wal maqsadul aqsa al misbah. Artinya zikrullah di hati Allah melebihi kesemuaannya atau lebih mulia dari semua ibadah, karena sekali ibadah adalah wasilah atau jalan untuk mengingat Allah. Karena itu bahwasanya zikir kepada Allah adalah sangat dimuliakan ketinggiannya dan tujuan akhir ibadah. Wa yang kasimu ila kismain zikrum bil lisan wal akhar zikr bil jana. Kita sampai di sinilah, ini kita sambung pulang. Halaman 50 lah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam.